Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan membahas mengenai gerak benda dan makhluk hidup pada lingkungan sekitar. Pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sistem rangka pada manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke materi gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Kelainan pertama ada osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang yang dewasa dan juga orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan juga mudah patah. Kelainan yang kedua ada artritis. Artritis ini adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi yang menjadi sakit dan bengkok seperti pada gambar. Rematik adalah salah satu bentuk dari artritis. Jadi contoh dari artritis ini adalah rematik. Mungkin anak-anak semua pernah dengar kata-kata rematik. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Jadi penderita rematik ini biasanya merasakan sakit pada jari-jari maupun kakinya, sehingga sulit untuk digerakkan, dan juga penderita rematik ini pun sendi-sendi pun menjadi kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis ini yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Kelainan selanjutnya itu fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur yang kuat dan lentur, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya patah pada tulang tersebut. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras seperti pada saat terjatuh ataupun kecelakaan. Jadi bisa menyebabkan patah tulang. Patah tulang ini disebut juga sebagai fraktura. Nah, selanjutnya materi mengenai upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah, setelah kita mengetahui beberapa gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak, maka kita juga harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan seperti yang disebutkan pada materi sebelumnya. Nah, beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Jadi kita harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium seperti susu, kangkung, kedelai, dan olahan ikan lainnya. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Jadi jangan malas-malas untuk berjemur pada sinar matahari pagi, karena itu sangat bermanfaat. Yang ketiga itu memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D, seperti telur atau produk olahan dari kacang kedelai. Yang keempat ada memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Nah, aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan juga memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Dan yang terakhir itu menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, seperti duduknya harus dilakukan secara benar, dan juga posisi tegaknya juga harus benar, dan juga pada saat tidur sebaiknya menggunakan alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem gerak. Pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sistem gerak pada manusia, dan hari ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada hewan dan juga tumbuhan. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem gerak hewan. Untuk sistem gerak hewan yang pertama ada gerak hewan dalam air. Nah, air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Nah, kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Nah, bagaimana hewan di air bisa bergerak? Nah, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Nah, bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Nah, tubuh ikan dilengkapi oleh otot-otot dan juga tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air.
Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas atau biasanya berupa oksigen. Untuk materi berikutnya ada gerak hewan di udara. Nah, hewan-hewan di udara seperti burung, kenapa mereka bisa terbang? Nah, kenapa mereka bisa terbang padahal bobot badannya itu berat dan juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi, yang mana gaya gravitasi ini menarik benda untuk selalu ke bumi gitu kan. Nah, gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan terbang di udara. Nah, tubuh hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Jadi burung-burung tersebut harus memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi yang ada. Nah, salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Jadi hewan tersebut bisa terbang dikarenakan mereka memiliki sayap. Nah, sayap burung ini tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot-otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk yang melengkung sehingga pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Anda sekalian bisa lihat pada pesawat juga bagian atasnya lebih melengkung dibandingkan bagian bawah. Bagian bawah pasti lebih datar untuk bagian sayapnya kan. Nah, hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap tersebut disebut sebagai airfoil. Materi selanjutnya itu ada gerak hewan di darat. Nah, manusia ataupun hewan bisa berjalan di atas bumi tanpa adanya dalam keadaan linglung. Hal ini dikarenakan pada saat seseorang mulai berjalan dengan menginjakkan kaki di lantai, atau pada saat kita berdiri di lantai. Nah, lantai tersebut atau sesuatu yang kita injak tersebut memberikan gaya yang balik atau yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut, dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Nah, itu maksudnya pada saat kita berdiri, nah kita memberikan gaya aksi kepada lantai. Nah, lantai tersebut akan memberikan gaya balik kepada kita yang disebut sebagai gaya reaksi yang sama besarnya dengan yang kita berikan kepada lantai tersebut. Nah, dengan cara yang sama, seekor burung terbang ke depan memberikan gaya pada udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke belakang. Nah, tetapi udara tersebut mendorong balik sayap burung ke depan. Jadi pada saat burung terbang, dia memberikan gaya aksi kepada udara. Nah, udara tersebut akan mengeluarkan gaya reaksi, yang mana gaya tersebut sama besarnya dengan gaya aksi yang diberikan oleh sayap burung tadi. Untuk materi berikutnya ada sistem gerak pada tumbuhan. Nah, di bumi ini yang bergerak bukan hanya kita, bukan hanya manusia ataupun hewan, tapi tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk bergerak. Nah, sistem gerak pada tumbuhan ini berdasarkan asal datang rangsangannya. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, dan juga gerak esionom. Nah, gerak tumbuhan yang pertama ada gerak endonom, yang mana gerak endonom ini adalah gerak yang terjadi akibat adanya rangsangan yang berasal dari dalam sel atau dari dalam tubuh tumbuhan tersebut. Contohnya yaitu pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Nah, jika diamati menggunakan mikroskop pada tumbuhan Hydrilla verticillata ini, kita akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Anda bisa dilihat juga pada PPT, gambar ada pada PPT. Gambar tersebut merupakan gambar dari Hydrilla verticillata. Struktur seperti pada tembok tersebut merupakan sel daun. Nah, di dalam sel daun tersebut terdapat cairan disebut sebagai sitoplasma. Nah, dalam sitoplasma terdapat pula butiran bulat berwarna hijau yang disebut sebagai kloroplas. Nah, jika dia mati, kloroplas tersebut bergerak berkeliling atau berotasi di dalam sel yang disebut sebagai gerak siklosis. Nah, jadi yang bergerak pada sel daun tersebut yaitu kloroplas. Nah, pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Nah, gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuh-tumbuhan, hingga dinamakan sebagai gerak endonom. Yang kedua ada gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis ini adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan sehingga menyebabkan penyusutan tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Jadi pada tumbuhan yang sudah tua ataupun pada tumbuhan yang sudah tua terjadi pengerutan karena adanya penyebaran dari
kadar air yang tidak merata di dalam sel pada tumbuhan tersebut. Contohnya pada kacang polong, ada kacang polong ataupun kacang panjang kacang merah yang kita amati, yang biasanya kita lihat ada beberapa bagian yang terbuka kulitnya. Hal ini disebabkan karena kadar air dalam sel tumbuhan tersebut berkurang. Garak tumbuhan yang ketiga ada garak eksionom. Nah, garak eksionom ini adalah garak tumbuhan disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya pada garak endonom itu berasal dari dalam tubuh tumbuhan tersebut. Nah, sedangkan pada eksionom ini berasal dari luar tubuh tumbuhan. Garak eksionom ini dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada garak tropisme, yang kedua ada garak taksis, dan yang ketiga ada garak nasti. Yang pertama kita bahas mengenai garak tropisme. Nah, garak tropisme ini adalah garak tumbuhan yang arah garaknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Contohnya pada pertumbuhan tanaman menuju arah datangnya cahaya. Jadi ada beberapa tanaman yang arah garaknya atau arah tumbuhnya itu mengikuti dari mana arah dari datangnya cahaya tersebut. Garak tropisme ini dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada garak fototropisme, yang mana foto yang artinya cahaya. Jadi jenis garak ini garak yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya. Yang kedua ada garak geotropisme. Garak ini terjadi karena adanya pengaruh gravitasi bumi. Yang ketiga ada garak hidrotropisme. Hidro yang artinya air, jadi pertumbuhan akar menuju sumber air, jadi disebut sebagai garak hidrotropisme. Yang keempat ada garak tigmotropisme. Jadi beberapa tumbuhan seperti mentimun, kacang panjang, labu memiliki organ tambahan yang disebut sebagai sulur. Nah, garak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya merupakan contoh garak tigrotropisme. Yang kelima ada garak kemotropisme. Jadi garak kemotropisme ini adalah garak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia yang disebut kemotropisme. Nah, contohnya pada reproduksi tumbuhan melibatkan proses penyerbukan, yaitu pada peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, di kepala putik tersebut serbuk sari akan berkecambah dan membentuk buluh serbuk yang akan membawa gamet jantan atau spermatozoid menuju gamet betina atau sel telur. Nah, gerakan buluh serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Jadi pertumbuhan yang dipengaruhi oleh zat kimia disebut sebagai garak kemotropisme. Nah, garak tumbuhan yang kedua ada garak taksis. Nah, garak taksis ini adalah garak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Garak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, contohnya pada Euglena viridis. Yang ketiga ada garak nasti, artinya gerakan dilakukan oleh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, garak tumbuhan demikian disebut sebagai garak nasti. Berdasarkan jenis rangsangannya, garak nasti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada garak seismonasti. Garak seismonasti ini adalah garak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya pada daun primalu. Yang kedua ada garak niktinasi. Garak niktinasi ini adalah pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contohnya pada daun kembang merak, pada malam hari daun tumbuhan bunga merak dan daun tumbuhan lemtoro akan menutup atau tidur dan akan membuka pada saat siang hari. Yang ketiga ada fotonasti, adalah garak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya ada bunga pukul 4. Yang keempat ada garak termonasti, yaitu garak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan yang berupa suhu. Contohnya adalah pada bunga tulip yang akan hidup pada suhu-suhu tertentu atau akan mekar pada suhu-suhu tertentu. Mungkin untuk materi hari ini sekian dulu dari Ibu. Anda semua silakan ditonton videonya, disimak videonya. Kalau pun ada yang masih ragu boleh ditanyakan lewat messenger pribadi atau datang ke rumah juga bisa. Dan juga untuk latihannya telah di-share link dari Google Form-nya, tolong dikerjakan sampai batas waktu yang telah ditentukan, jangan sampai terlambat karena latihan tersebut nantinya akan dinilai. Jangan lupa untuk dikerjakan. Skornya pun dapat Anda lihat setelah mengerjakan
mengerjakan latihan. Jadi Ananda semua akan tahu berapa yang Ananda dapat setelah mengerjakan latihan. Demikian untuk hari ini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.